dan selalu bersama dengan kita dalam setiap musim hidup kita. Iman yang percaya dalam keadaan apapun, Dia selalu memeluk dan melindungi kita semua. Dan saya sungguh sangat percaya jemaat Tuhan diberkati dengan luar biasa. Imannya tetap bertumbuh di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Praise the Lord.
Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini kita tidak melakukan ibadah seperti biasa di gedung gereja, melainkan ibadah di rumah masing-masing seperti himbauan pemerintah. Dan kita sebagai orang percaya, kita harus tunduk pada pemerintah. Saudara-saudara, hari ini saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Timotius pasal pertama ayat yang ke-7 yang berbunyi demikian. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memperhatikan situasi seperti sekarang ini dengan berbagai perubahan dan kondisi yang terjadi, hampir semua orang mengalami yang namanya ketakutan. Saudara-saudara kita di Sulawesi Tengah, khususnya Kota Palu, yang saat ini stay di rumah, tinggal diam di rumah bersama dengan keluarga, dikejutkan oleh gempa yang cukup besar. Tentu sebagai manusia mereka juga merasakan ketakutan yang luar biasa. Kita juga perhatikan saudara-saudara kita di Klaten, di bawah kaki Gunung Merapi. Mereka sama juga lakukan seperti saudara-saudara yang ada di Palu. Tinggal diam di dalam rumah, tetapi ada ancaman baru muncul selain COVID-19, erupsi Gunung Merapi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketakutan adalah tanggapan emosi terhadap ancaman. Sesuatu mekanisme pertahanan hidup dasar yang terjadi sebagai respon terhadap stimulus tertentu seperti rasa sakit atau ancaman bahaya terhadap diri kita. Dari sudut psikologi, ketakutan adalah wajar. Salah satu emosi dasar manusia selain kebahagiaan, kesedihan, dan kemarahan. Namun, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, ketakutan akan menjadi masalah besar di dalam hidup kita bila dibiarkan berlarut-larut atau berkepanjangan. Karena ketika kita terus dikuasai oleh ketakutan, sukacita dan damai sejahtera di dalam hidup kita akan terampas, bahkan terhilang. Saudara-saudara, Alkitab menyatakan bahwa Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Artinya, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, rasa takut bukanlah berasal dari Tuhan. Karena itu, sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, tidak seharusnya kita hidup di dalam ketakutan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekalipun berada di tengah dunia yang penuh dengan gejolak dan tantangan ini, tidak ada alasan bagi kita untuk takut. Sebab roh yang ada dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang keempat. Bahkan janji penyertaan Tuhan adalah jaminan di dalam hidup kita. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ibrani pasal 13 ayat 5 bagian B. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, seperti firman Tuhan dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10 berkata, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di segala keadaan, segala situasi, bahkan dalam situasi terburuk sekalipun, yakinlah, percayalah
kita tidak bergumul sendirian. Ada Tuhan beserta dan penyertaannya sungguh sempurna. Agar kita tidak takut, senantiasalah dekat dengan Tuhan. Sebab hanya dekat Allah saja aku tenang. Mazmur 62 ayat yang kedua. Hanya Tuhanlah yang dapat memberikan ketentraman dan rasa aman dalam hidup kita. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, penyertaan Tuhan adalah jaminan kita untuk tidak takut dalam segala situasi dan kondisi. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu, dan janji firman-Mu adalah menyertai kehidupan kami semua. Hamba berdoa untuk Indonesia yang kami kasihi, memberkati pemerintahan, presiden, wakil presiden, memberkati TNI dan kepolisian, memberkati tenaga medis, para medis, memberkati pasien-pasien yang saat ini dirawat karena corona. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua dalam keadaan yang baik, semua dalam kendali Tuhan. Dan tidak ada satupun yang terjadi di bumi ini, di negeri kami ini tanpa seizin Tuhan. Engkau mengajar kami untuk bergantung hidup sepenuhnya kepada Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah firman yang kami dengar pagi hari ini menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu. Kami sudah berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati kita semua.